Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik lagi ya Sobat Sains, terutama bagi kamu yang sedang mengambil konsentrasi farmasi di farmasi klinik. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang DRP, nah, atau yang biasa disebut dengan Drug Related Problem. DRP merupakan masalah terkait dengan obat. Jadi ini merupakan terkait dengan asuhan kefarmasian ya Sobat Sains. Asuhan kefarmasian. Asuhan kefarmasian yang menggambarkan suatu keadaan di mana profesional kesehatan yang di sini disebut dengan apoteker, yang dimaksudkan adalah apoteker ataupun tenaga farmasis ya Sobat Sains. Dia melakukan proses penilaian apakah terjadi ketidaksesuaian ataupun tingkat kesesuaian dalam pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Nah, jadi yang dinilai itu adalah terkait dengan pengobatan ya Sobat Sains. Nah, kalau dikaji secara komprehensif lagi, semua yang bermasalah dengan obat tentu saja sangat tinggi juga potensinya. Jadi oleh karena itu marilah kita membahas lebih dalam lagi terkait dengan DRP tadi. Kalau dikaji lebih lanjut, DRP ini dibagi lagi menjadi dua bagian ya Sobat Sains. Nah, dimana bagian yang pertama yaitu adalah terkait dengan aktual. Nah, DRP aktual. DRP aktual merupakan DRP aktual yaitu masalah terkait ataupun terjadinya seketika saat pasien menggunakan obat. Pada saat pasien menggunakan obat. Jadi ini aktual ya, artinya pada saat itu juga. Misalnya kejadian alergi dan lain sebagainya. Misalnya pada kondisi alergi ya, alergi dan lain sebagainya di situ. Sementara yang kedua adalah DRP potensial. Di mana DRP potensial adalah masalah yang akan terjadi pada saat setelah pengobatan, dan ini masalah setelah pengobatan, dan ini biasanya munculnya pasca pengobatan itu berlangsung ya Sobat Sains. Ada juga masalah terkait dengan kerusakan hati ya, kerusakan fungsi hati, ginjal, dan lain sebagainya. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, ada sebenarnya 8 jenis daripada masalah DRP tadi ya Sobat Sains. Nah, ada 8 masalah terkait dengan DRP tadi, 8 hal. Masalah yang pertama, masalah yang pertama yaitu adalah indikasi. Nah, indikasi. Jadi dalam indikasi ini adanya indikasi yang tidak ditangani, adanya indikasi yang tidak ditangani. Ada ataupun indikasi ataupun penyakit keluhan pasien yang belum ditangani pada saat dalam rangkaian pengobatan. Misalnya pada pasien yang mengeluhkan nyeri pada persendian dan setiap dalam resep tersebut tidak ada obat yang merujuk terhadap penyakit tersebut.
jadi tidak ada obatnya sobat sains, atau lupa atau bagaimana itu. Nah, ini yang terkait dengan DRP tadi. Oke. Poin yang kedua adalah pilihan obat yang kurang tepat. Oke. Pilihan obat yang kurang tepat. Nah, jadi ke dalam kategori pilihan obat yang kurang tepat tadi, pada saat pemilihan obat dalam resep, yakninya ini kurang tepat ataupun salah obat dan juga berisiko. Misalnya pasien demam itu dikasih antibiotik rifampicin, dan ini jelas pemilihan obat yang salah ataupun obat yang dipilih memiliki kontraindikasi ataupun perhatian tertentu terhadap pasien tadi. Oke, dan yang ketiga adalah penggunaan obat tanpa indikasi. Oke. Penggunaan obat tanpa indikasi. Oke, pada kasus ini penggunaan obat tanpa indikasi tadi, obat yang dalam resep tadi tidak sesuai dengan indikasi ataupun keluhan pasien tadi. Nah, tidak sesuai sobat sains, jadi keluhannya nggak ada, jenis terapi, rangkaian terapinya pun juga tidak ada di situ, dan tiba-tiba aja muncul obatnya di situ. Oke. Poin yang keempat adalah dosis terlalu kecil. Dosis yang terlalu kecil. Kalau kita ngebahas terkait dengan dosis, tentu saja kalau dosis yang terlalu kecil, maka obat yang diberikan dalam takaran tersebut tidak akan menunjukkan efek yang digunakan untuk tujuan mengobati penyakit tadi. Sementara yang kelima adalah dosis yang terlalu besar. Dosis besar. Nah, dosis yang terlalu besar. Hal ini juga menjadi masalah tertentu ya sobat sains. Hal ini juga akan menjadi masalah tertentu nantinya. Karena dosis yang terlalu besar ini bisa mengakibatkan kejadian-kejadian seperti toksisitas. Poin yang keenam adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki. Reaksi obat yang tidak dikehendaki. Artinya reaksi obat yang tidak dikehendaki di sini, obat yang diberikan memberikan efek samping yang memberatkan kondisi pasien. Misalnya captopril yang tentu saja kita sudah sama-sama tahu ya sobat sains, kalau efek samping penggunaan captopril akan menyebabkan batuk yang akan cukup mengganggu bagi beberapa pasien. Oke, poin yang ketujuh adalah interaksi obat. Oke. Interaksi obat. Nah, pada bagian interaksi obat tadi, obat-obat yang dalam resep tadi bisa kemungkinan akan saling berinteraksi. Seperti misalnya seperti warfarin dan vitamin K yang bersifat antagonis, ataupun obat dengan makanan, semisalnya susu dengan tetrasiklin. Dia akan membentuk interaksi obat tertentu. Dalam hal ini adalah pembentukan kelat ataupun kompleks yang tidak bisa ataupun sukar untuk dilakukan absorpsi. Oke, yang kedelapan adalah gagal menerima obat. Oke. Gagal menerima obat. Oke. Jadi pasien itu gagal menerima obat. Jadi obat tidak terima pasien, obat tidak diterima pasien. Jadi ini bisa disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi ataupun tidak percaya ataupun tidak mau mengkonsumsi obat-obatan tersebut, atau bisa juga disebabkan karena obat tidak tersedia di apotek sehingga pasien tidak memperoleh obat yang dimaksud. Oke sobat sains, itu adalah 8 kategori terkait dengan DRP ya sobat sains. Nah, jadi ini adalah kaitan terhadap DRP. Semoga kamu dapat belajar daripada video yang singkat ini ya sobat sains. Nah,
Ini cukup singkat ya videonya terkait dengan DRP. Oke, sampai jumpa di next video. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila kamu ingin menanyakan sesuatu. See you next time.